Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan sama-sama bersaat teduh. Saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Tetapi saya akan membacakan ayat yang pertama saja. 2 Tawarik pasal 12 ayat yang pertama hingga ke-16, tapi kita fokus ke ayat yang pertama saja. Demikian bunyi firman Tuhan, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu, salah satu kelemahan rohani yang sering dialami manusia adalah kecenderungan melupakan Tuhan ketika keadaan hidup terasa nyaman, keadaan hidup terasa lancar, dan penuh dengan keberhasilan. Itu adalah salah satu kelemahan rohani yang sering dialami oleh manusia. Lebih gampang melupakan Tuhan ketika kondisinya kelihatan baik-baik saja. Semuanya lancar, perekonomian lancar, pasangan juga baik-baik, kondisi rumah tangga mungkin tidak ada masalah. Manusia cenderung melupakan Tuhan. Justru Bapak Ibu, di saat itulah hati kita seringkali menjadi lengah dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Demikian juga yang terjadi pada Rehabeam dan umat Yehuda. Seperti bacaan kita pada hari ini, kalau kita telusuri narasi yang ada, di sana menjelaskan bahwa ketika kerajaan Rehabeam semakin kuat dan mapan, ia bersama seluruh bangsa justru meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaan sangat mapan, dia bersama seluruh bangsa itu meninggalkan hukum Tuhan. Ini adalah titik balik yang sangat-sangat menyedihkan. Mengapa saya katakan menyedihkan? Karena setelah kuil dibangun dan kekuasaan ditegakkan, mereka tidak lagi setia pada Tuhan. Tapi akibatnya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan justru mengizinkan sisa Raja Mesir datang menyerang dengan pasukan besar untuk menaklukkan Yehuda. Tuhan tidak tinggal diam ketika kerajaan Rehabeam yang semakin kuat itu justru meninggalkan hukum Tuhan. Tuhan kirim sisa Raja Mesir untuk menyerang dan menaklukkan Yehuda. Bapak Ibu sekalian, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan bahwa Yehuda akan diserahkan sepenuhnya kepada Mesir. Mendengar berita itu, Rehabeam dan para pemimpin sadar. Mereka akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mereka mengakui kebenaran serta keadilan Tuhan. Pertobatan itu menunjukkan bahwa mereka akhirnya menyadari dosa-dosa yang mereka lakukan, serta mengakui bahwa mereka telah bersalah meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita baca lebih lanjut Bapak Ibu, kita dapat menemukan, karena kerendahan hati itulah Allah tidak memusnahkan Yehuda. Tetapi akibat dari kesalahan mereka tetap ada. Konsekuensinya tetap ada. Kerajaan menjadi lemah dan sebagian besar harta mereka menjadi hilang. Bapak Ibu sekalian, peristiwa ini menjadi peringatan penting, terutama bagi kita orang-orang percaya. Bahaya terbesar bukan datang dari musuh yang ada di luar, melainkan dari hati yang melupakan Tuhan. Coba kita cek diri kita masing-masing, kita koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah saat berlimpah berkat, saat semuanya cukup, saat semuanya penuh, kita lebih mudah melupakan Tuhan atau kita mengingat Tuhan? Atau justru apapun kondisi kita, kita senantiasa ingat Tuhan? Coba kita cek diri kita. Bapak Ibu sekalian, melalui kisah Rehabeam, kita diajar, diingatkan agar kita senantiasa merendahkan diri kita, bergantung penuh pada Tuhan, baik dalam kesusahan maupun keberhasilan kita. Jangan sampai keberhasilan kita, hal-hal yang baik, yang nyaman yang kita alami, itu akhirnya membuat kita melupakan Tuhan. Justru lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan, apapun kondisi kita, baik susah atau senang, berhasil atau gagal sekalipun, janganlah kita melupakan Tuhan. Tuhan ingin kita semua sadar bahwa tanpa Tuhan hidup kita tidak ada artinya. Tanpa Tuhan hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya perenungan pada hari ini mengingatkan kita
mengajar kita bahwa dalam segala hal, kondisi apapun itu, senantiasa ingat Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sering begitu mudah melupakan Engkau ketika keadaan hidup kami terasa aman dan penuh kelimpahan. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya beres. Toko kami mungkin ramai, pekerjaan kami mungkin lancar, keluarga kami mungkin nampak harmonis. Seringkali dalam kondisi-kondisi yang enak itulah kami melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk senantiasa memiliki hati yang betul-betul sadar, yang senantiasa bersyukur dan tetap setia mengandalkan Tuhan, baik dalam kondisi apapun itu, termasuk kondisi sulit ataupun kondisi yang enak. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, menolong kami dan mendorong kami untuk hidup senantiasa, tidak melupakan Tuhan dalam setiap hal yang kami alami. Bukan hanya yang nyaman-nyaman saja, namun dalam kondisi susah sekalipun, nyaman sekalipun, kami selalu ingat Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus mengakui bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan di atas segala-galanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.